Halo semuanya, selamat datang di Pondok VTuber Indonesia, tempat di mana kita akan membahas atau memberikan informasi seputar virtual YouTuber. Aktivitas merupakan salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian dan bisa muncul di mana saja, bisa di kantor, rumah, taman, dan tempat lainnya. Selain di dunia nyata, juga terdapat aktivitas di dunia maya. Contohnya, menulis cerita atau film, mengedit foto atau video, streaming, menggambar digital, dan lain-lain. Aktivitas bisa dibentuk karena hobi, pekerjaan, ataupun hanya sebuah kegabutan saja. Seluruh aktivitas terkadang juga bisa menghasilkan pendapatan. Begitu juga dengan VTuber. Mereka dibuat dengan tujuan orang-orang ingin terkenal di platform internet. Namun, agar mereka bisa terkenal setara dengan VTuber lainnya, mereka butuh proses dengan melakukan aktivitas untuk menghasilkan sebuah konten. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa VTuber saat ini sedang membuat konten, namun dengan cara yang berbeda. Dulu, kita mengenal VTuber membuat video normal layaknya YouTuber sekarang. Sekarang, mereka hanya melakukan aktivitas streaming saja. Contoh saja VTuber agensi yang memang dari awal diciptakan untuk menjadi virtual lifer di tempat mereka. Setiap hari, pasti akan ada aktivitas live streaming mereka. Bisa saja mereka melakukannya pada siang, sore, ataupun malam. Namun, kebanyakan mereka melakukan aktivitas live streaming tersebut pada malam hari. Bagaimana dengan VTuber indie? Saat ini, memang mereka sepertinya mengikuti langkah yang sama, yakni melakukan live streaming. Dan itu saja mereka lakukan karena ada beberapa alasan yang mungkin bisa menjadi masuk akal. Apa saja alasan tersebut? Mari kita bahas. VTuber indie merupakan karakter virtual yang bekerja secara individu tanpa adanya kendali dari luar. VTuber indie pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2016, yang mana VTuber indie masih sedikit. Di era tahun 2016-an, VTuber indie lebih fokus kepada video normal mereka, entah itu untuk konten gaming atau konten gabut lainnya. Namun, semenjak adanya VTuber agensi yang makin merambah ke Indonesia, mereka lalu berpindah haluan menjadi aktivitas live streaming. Mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut beberapa hal yang menjadi alasan mereka melakukan live streaming. Yang pertama, pengaruh dari agensi. Masuknya agensi ke Indonesia membuat para VTuber Indonesia lainnya tertarik untuk melakukan live streaming. VTuber agensi seperti Niji Sanji dan Hololive adalah agensi yang sedang trending saat ini. Mereka menggunakan live streaming sebagai format utamanya, sehingga agensi lain maupun para indie akan mengikuti. Yang kedua, lebih mudah, tidak perlu ribet. Konten live streaming sekarang sedang banyak diminati karena penonton dapat berinteraksi langsung dengan VTubernya. Juga VTuber lebih mudah untuk menghemat waktu mengedit video dan mendapatkan penghasilan melalui donasi daripada harus menunggu AdSense dari YouTube. Saat ini, lebih banyak orang yang tinggal di rumah dan memiliki waktu luang, yang berarti banyak orang memiliki waktu luang menonton, sehingga kemungkinan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan melalui live streaming lebih besar, super chat dan iklan dalam satu video. Dan yang ketiga, minimnya kebutuhan untuk menjadi VTuber. Alasan terakhir adalah yang paling masuk akal. Sebagai VTuber, kebutuhan memang menjadi poin penting, karena VTuber indie kebutuhannya dari mereka sendiri. Secara otomatis mereka harus mempertaruhkan usaha dan waktu mereka. Itulah yang menjadi penyebab saat ini mereka lebih fokus ke live streaming ketimbang membuat video biasa.
Menjadi VTuber apalagi yang mau menjadi indie akan lebih sulit apabila mereka tidak memiliki kecukupan dalam berkarir. Mereka yang mempunyai waktu dan keperluan minim akan terpaksa melakukan seadanya demi bisa menjadi VTuber. Selain itu, keterbatasan dalam berkarya pun sering terjadi dan menyebabkan mereka tidak bisa membuat kreasi dengan baik. Mereka juga tidak punya waktu untuk melakukan rekaman dan editing untuk membuat video konten atau VOD. Seandainya mereka dibina untuk menjadi VTuber indie dengan karya, seharusnya tidak menjadi permasalahan apabila mereka bisa menyeimbangkan antara konten kreasi dan juga live streaming. Itulah pembahasan Mimi untuk kali ini. Jangan lupa subscribe channel Pondok VTuber Indonesia. Terus dukung kami dengan cara donasi lewat traktir ID sebesar Rp1.000. Donasi yang Anda berikan akan berguna bagi kami ke depannya. Itu saja. Stay tuned for us and see you on the next video. Goodbye!